Kalau menyebut nama ini ya, Roberto Mancini, kalian sudah tidak perlu lagi ya terlalu banyak referensi karena jelas kalian sudah tahu siapa sosok Roberto Mancini. Datang di Piala Asia kemarin, kemudian dia melakukan beberapa perombakan dengan mengorbitkan banyak pemain muda. Mungkin Roberto Mancini mau bilang gitu ya, mau bilang itulah karma yang harus diperoleh oleh Arab Saudi karena memecatnya. Atau mungkin dia mau bilang begitulah kira-kira sulitnya melawan tim peringkat 130 dunia, yaitu Indonesia. Roberto Mancini terciduk nonton langsung laga timnas Indonesia U17 versus Zambia U17 di Aspire Zone Qatar. Sosoknya menarik perhatian publik sepak bola dunia. Doha, Qatar. Dunia sepak bola kembali dikejutkan dengan pemandangan tak biasa di Aspire Zone, Lapangan 7, Qatar, tempat berlangsungnya laga Piala Dunia U17 antara timnas Indonesia U17 melawan Zambia U17. Di tengah kerumunan ofisial, pelatih, dan pencari bakat dari berbagai negara, kamera televisi internasional tiba-tiba menangkap sosok Roberto Mancini duduk di tribun VIP, mengenakan topi hitam dan kacamata gelap, menyaksikan langsung pertandingan Garuda Muda. Kehadiran mantan pelatih tim nasional Italia itu sontak mengundang perhatian besar. Publik dan media langsung berspekulasi. Apakah ini pertanda Mancini semakin dekat dengan kursi pelatih timnas Indonesia senior? Atau apakah ia sedang melakukan pemantauan langsung terhadap potensi pemain muda Indonesia sebagai bagian dari proyek jangka panjang PSSI? Italia Mancini duduk di tribun. Catat setiap detail permainan Indonesia. Pertandingan yang berlangsung di bawah terik matahari Doha itu awalnya berjalan normal. Namun di pertengahan babak pertama, perhatian wartawan beralih ke salah satu bangku di area VIP. Sosok yang dikenal dengan gaya elegannya itu terlihat mencatat sesuatu di buku kecil sambil sesekali bertepuk tangan ketika pemain Indonesia melakukan serangan berbahaya. Menurut saksi mata dari Qatar Football Review, Mancini datang sekitar 30 menit sebelum kick-off dengan pengawalan dari panitia lokal dan perwakilan FIFA. Ia tampak menyimak serius gaya bermain skuad Garuda Muda, terutama di sektor tengah dan sayap. Kami awalnya tidak percaya itu Roberto Mancini. Tapi ketika ia berdiri dan berbicara dengan salah satu ofisial FIFA, tidak diragukan lagi, itu benar-benar dia, ujar salah satu jurnalis asal Spanyol yang meliput turnamen. Sumber yang dekat dengan PSSI juga membenarkan bahwa Mancini memang diundang secara khusus untuk menonton pertandingan tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat secara langsung perkembangan generasi muda Indonesia sebagai bagian dari laporan awal sebelum finalisasi kontrak bersama PSSI. Indonesia Garuda Muda tampil impresif. Mancini terpukau. Pertandingan melawan Zambia berjalan sengit. Timnas Indonesia U17 tampil penuh semangat dan disiplin, menekan sejak menit pertama dan menampilkan permainan cepat yang mengundang decak kagum para pengamat. Beberapa kali kamera televisi menyorot wajah Mancini yang terlihat tersenyum kecil setiap kali Indonesia berhasil menembus pertahanan Zambia. Pada menit ke-42, ketika salah satu pemain muda Indonesia mencetak gol pembuka melalui skema serangan balik cepat, Mancini berdiri dan bertepuk tangan lama, momen yang langsung viral di media sosial. Ia tampak benar-benar menikmati pertandingan. Terlihat jelas bahwa ia kagum dengan teknik dan keberanian para pemain muda Indonesia, ujar salah satu komentator Qatar Sports Network, QSN, yang menyiarkan laga tersebut secara langsung. Gulungan koran dua media internasional langsung bereaksi, apakah ini awal era Mancini di Indonesia? Beberapa jam setelah pertandingan, media Eropa dan Asia langsung menurunkan berita utama tentang kehadiran Mancini di Aspire Zone. BBC Sport menulis, Mancini choked watching Indonesia's U17 Signs of Future Cooperation. Sky Italia menurunkan headline, Mancini osserverà i giovani talenti Indonesia a Doha. Mancini memantau talenta muda Indonesia di Doha. Sementara media lokal Indonesia seperti Kompas dan Bola Sport menyebut kehadiran Mancini sebagai bukti keseriusan PSSI membawa pelatih top dunia. Bahkan, tagar Mancini nonton Garuda Muda sempat menjadi trending di X, Twitter, kawasan Asia Tenggara. Bola sepak Erick Thohir, ini bukti kita sedang berbicara dengan dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara mengenai kehadiran Mancini di Qatar. Dalam pernyataan resminya kepada awak media, Erick membenarkan bahwa PSSI memang mengundang Mancini untuk menyaksikan langsung potensi pemain muda Indonesia. Kami ingin menunjukkan kepada pelatih top dunia bahwa Indonesia punya talenta, punya masa depan. Mancini melihat sendiri bagaimana anak-anak kita bermain dengan semangat tinggi dan disiplin. Ini bukti nyata bahwa kita sedang berbicara di level global, ujar Erick Thohir dari Jakarta.
Erik menambahkan bahwa PSSI sedang menyusun peta jalan pengembangan pemain dari level U17 hingga senior, dan Mancini dianggap sosok ideal untuk menjadi arsitek utama dalam membangun sistem tersebut. Mancini, anak-anak ini punya keberanian luar biasa. Usai pertandingan, Mancini sempat berbicara singkat kepada media Italia yang menemaninya di Doha. Dalam komentarnya, ia mengaku terkesan dengan semangat juang dan karakter pemain muda Indonesia. Saya melihat banyak pemain muda dengan teknik bagus dan keberanian yang jarang saya lihat di usia mereka. Mereka bermain dengan hati dan antusiasme tinggi. Indonesia memiliki sesuatu yang menarik untuk dikembangkan, ujar Mancini seperti dikutip Corriere dello Sport. Ia juga menegaskan bahwa sepak bola Asia, khususnya Indonesia, kini tengah memasuki masa penting dalam perkembangannya. Kalau mereka terus bekerja seperti ini, masa depan mereka akan sangat cerah, tambahnya. Globe Eropa Afrika Aspire Zone jadi titik awal perubahan. Aspire Zone, kompleks olahraga megah di jantung Doha, menjadi saksi momen bersejarah ini. Tak hanya menjadi tuan rumah bagi ajang bergengsi, tempat tersebut kini dikenang sebagai lokasi pertama di mana Roberto Mancini terlihat langsung menyaksikan aksi timnas muda Indonesia. Para ofisial FIFA yang hadir juga disebut terkesan dengan antusiasme publik Indonesia yang hadir di stadion, meski pertandingan digelar di luar negeri. Sekitar 1.000 supporter Garuda memadati tribun dengan bendera merah putih dan nyanyian khas, "Garuda di dadaku," menggema di langit Qatar. Suasananya seperti laga kandang. Ini menunjukkan kecintaan luar biasa masyarakat Indonesia pada tim mereka, ungkap salah satu panitia lokal turnamen. Kaca pembesar mengarah ke kiri, spekulasi menguat, Mancini semakin dekat ke Garuda. Pasca pertandingan, rumor semakin menguat bahwa Mancini tinggal selangkah lagi menandatangani kontrak resmi dengan PSSI. Menurut laporan dari ESPN Asia, kedua pihak kini sedang membahas detail akhir terkait durasi kontrak dan struktur staf pelatih. Sumber dari PSSI menyebut, Mancini terkesan dengan program pembinaan usia muda Indonesia dan menyatakan kesiapannya untuk membangun sistem pelatihan terpadu dari U17 hingga tim senior. Mancini ingin membangun bukan hanya tim, tapi filosofi sepak bola Indonesia. Itu yang membuat kami semakin yakin bahwa dia adalah sosok yang tepat, ujar seorang pejabat PSSI yang enggan disebut namanya. Burung elang penutup. Dari tribun Aspire ke masa depan Garuda. Kehadiran Roberto Mancini di Aspire Zone mungkin tampak sederhana, hanya duduk di tribun, menonton pertandingan U17. Namun bagi banyak orang, itu adalah tanda besar bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang berubah. Mancini datang bukan sekadar turis, tapi seorang arsitek yang tengah menilai bahan mentah untuk membangun sesuatu yang besar. Dan bahan mentah itu, pemain muda yang berani, penuh semangat, dan bertalenta, baru saja menunjukkan kualitasnya di lapangan. Apakah ini awal dari kolaborasi bersejarah antara Mancini dan Garuda Muda? Satu hal pasti, dunia kini menatap Indonesia dengan rasa hormat yang baru. Hari ini Mancini menonton, besok dia mungkin memimpin dari pinggir lapangan. Dan dari situlah, babak baru sepak bola Indonesia akan dimulai. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.